kepada Bapak Sakduo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswa kelas 8 MTS TPS Kudus yang kami banggakan dan yang kami sayangi. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka dengan pelajaran atau materi daring. Walaupun kita ini dengan materi daring, semoga kita tambah semangat untuk kita belajar sambil membaca terus menerus. Semoga nanti bisa kita pahami untuk siap untuk nanti, karena ini materi yang terakhir yaitu bab 3. Semoga anak-anak nanti selalu belajar, membaca terus daripada materi yang sudah diajarkan oleh Bapak Guru. Semoga nanti kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, apalagi nanti di akhir semester semoga nilai anak-anakku semoga bisa baik-baik semuanya. Amin. Amin. Untuk materi yang kita ajarkan dalam materi ini yaitu bab 3, anak-anak bisa membuka bukunya, buku pedoman Al-Quran Hadis atau buku pegangan atau mungkin LKS. Kalau LKS anak-anak mungkin sudah disiapkan, yaitu halaman 43. Ini materi terakhir untuk semester pertama. Sebab kalau ini sudah selesai, insya Allah nanti bab 3 ini kita akan bertemu 2 kali. Awal November ini dengan nanti pertengahan November. Akhir November nanti kan ada PAS PAS, yaitu penilaian akhir semester atau semester gasal. Maka anak-anak masih dalam 1 bulan ini selalu kita belajar walaupun di rumah, walaupun di pondok, tetap belajar semangat. Nah, untuk bab 3 ini perlu anak-anak diketahui, yaitu kita akan membahas tentang kepedulian sosial. Peduli sosial. Kepedulian sosial ini yaitu kita sikap memperhatikan terhadap lingkungan masyarakat. Nah, perlu diketahui anak-anak, kita harus peduli terhadap siapa? Ini diantaranya pada lingkungan masyarakat. Nah, sebelum kita akan menjelaskan tentang konsep kepedulian sosial, perlu diketahui bahwa bab 2 yang kemarin telah mempelajari pengertian dan keutamaan infak atau sedekah. Contoh-contoh ayat Al-Quran yang kemarin ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 274, ada ayat lagi 134, ada ayat lagi 261, yaitu yang kaitannya dengan infak atau sedekah. Maka untuk itu bisa nanti anak-anak bisa membuka buku lagi di ayat-ayat tersebut. Yang dimaksud di sini yaitu tentang infak atau sedekah, itulah merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial kepada orang lain. Berarti anak-anak sudah menyiapkan diri untuk kita peduli sosial kepada tetangga kita, kepada orang-orang yang membutuhkan. Selalu memperhatikan. Jangan sampai kalau ada tetangga kita baru paceklek atau mungkin tidak bisa makan atau mungkin kekurangan makanan, bisa nanti anak-anak bisa melihat dan bisa memberikan sesuatu. Inilah yang dimaksud kepedulian sosial terhadap lingkungan. Ini contoh. Nah, perlu diketahui juga anak-anak bisa mengerti tentang arti dulu. Pengertian kepedulian sosial yang dimaksud peduli yaitu artinya memperhatikan. Selalu memperhatikan, kita bisa melihat lingkungan kita, siapa yang kita perhatikan.
siapa yang nanti kita berikan. Berarti punya hati baik, hati yang murah hati. Cara basa Jawane yaiku padha karo duwe sifat bloboh lomo. Itulah yang selalu kita perhatikan, kita berikan sesuatu. Sosial yang dimaksud artinya yaitu segala sesuatu yang perhatikan terhadap lingkungan atau masyarakat. Berarti kita pikirane, hatinya juga kita mengeluarkan sesuatu nanti kita berikan kepada masyarakat di sekitar kita atau mungkin keluarga atau mungkin yang lain. Peduli sosial yang dimaksud di sini yaitu sikap memperhatikan terhadap lingkungan masyarakat, berarti pas memperhatikan kepada masyarakat. Berarti kita selalu tidak hanya memperhatikan tok, tapi orang ngei juga kasih. Berarti kita paling tidak sudah memberikan atau memberikan solusi. Tidak memberikan sesuatu tapi memberikan solusinya. Nah, supaya nanti gimana bisa anak-anak atau tetangga kita yang perlu diperhatikan tapi kita tidak punya sesuatu. Tapi kita mintakanlah kepada tetangga kita yang punya. Jadilah solusinya seperti itu. Kasihan anak mungkin anak di situ ada bapak dan ibu, anaknya 5, yang kecil nangis terus-terusan, umpamanya gitu. Kita tidak bisa memberikan sesuatu karena kehabisan sendiri. Tapi kita tahu kalau anak itu kekurangan makanan, royoan, tangisan, ribet di rumah. Kita lihat, oh iya udah ribet deh, aku tidak punya apa-apa. Tetangganya sebelah samping kamu punya sesuatu atau muka punya warung. Pak, saya minta sedikit Pak untuk jajannya, kasihan anak nangis. Nah, kita bisa ada istilahnya solusinya. Nah, kita memperhatikan walaupun kita tidak punya apa-apa, tapi kita minta kepada tetangga yang punya warung agar bisa diberikan sesuatu untuk anak yang nangis tersebut. Itulah yang termasuk kita bisa memperdulikan atau memperhatikan kepada tetangga. Lewat solusi seperti itu bisa. Nah, ini yang kaitannya dengan hadis Nabi. Kalau tadi yang kemarin bab 2 tentang ayat-ayat Al-Quran. Sekarang hadisnya mana ini? Hadis yang kaitannya tentang perintah berinfak. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma ati mumsikan talafan. Artinya kalau anak-anak lihat di LKS halaman 45. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Turun kepada 2 malaikat, bukan turun ya, kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, malaikat yang satu, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Nah, malaikat turun, berdoanya bagus, baik. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya. Berarti menahan hartanya berarti tidak mau infak, tidak mau sedekah. Ya, ada 2 malaikat turun di bumi berdoa, yang satu baik, yang satu tidak baik. Nah, hadis daripada tersebut bisa kita jelaskan. Perlu diketahui anak-anak bahwa doa malaikat ini mudah diijabahi oleh Allah, yaitu mereka yang senantiasa benar-benar ikhlas berinfak di pagi hari. Di pagi hari tadi malaikat turun, tujuannya ada yang baik dan ada yang tidak baik. Infak ada kalanya bisa berupa ketaatan, bisa berupa akhlakul karimah, mahmudah kepada keluarga atau detolan, tetangga, sebagai penghormatan, sebagai mungkin ada jamuan tamu, bisa berupa harta, barang, bisa untuk orang yang membutuhkan dan seterusnya. Ini anak-anak bisa diketahui bahwasannya malaikat ini turun berdoa untuk kita yang mau infak atau mau sedekah di pagi hari.
Itu doanya bagus sekali, yaitu doanya semoga Allah menggantikan apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan. Ini doa malaikat yang baik. Contoh daripada kenapa sih hadis tersebut kok sampai memerintahkan kepada kita untuk berinfak. Karena harta kekayaan kita ini bukan untuk milik kita. Hanyalah kita titipan saja, titipan dari Allah. Bukan milik kita selamanya, hanyalah ini titipan. Kalau titipan ini berarti kita gunakan yang sebaik-baiknya. Untuk keluarga sendiri sudah cukup, untuk tetap keluarga kita, yang lain, tetangga, dan lain sebagainya, kita bisa memberikan sesuatu. Kalau kita kaya raya, itu sebagaimana? Ya kita sudah nyambut gawe wis akeh duit itu nyane akeh, sembarang ngono keturutan kabeh. Kenapa kok tidak mau infak? Allah berfirman dalam Quran surat As-Saba dijelaskan. Apakah kita menginfakkan akan dibalas oleh Allah, akan diganti oleh Allah? Jelas diganti oleh Allah. Tapi dengan catatan, dengan ikhlas. Quran surat As-Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Harta yang kita infakkan, kita sedekahkan, seberapapun, kamu dengan ikhlas, hanya ridho Allah, inilah akan diganti. Diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana menggantinya? Entah, tidak tahu dari manapun, tapi tahu-tahu harta kekayaan kita tambah melimpah, tahu-tahunya seperti itu. Seperti mungkin di tetangga anak-anak ada yang biasa menginfakkan sebagian hartanya, ada yang biasa sedekah, tapi orang tersebut kok tambah kaya, tambah sugih, dodolannya tambah laris. Inilah Allah melimpahkan hartanya karena beliau tersebut, orang tetangga kita itu bagus sekali. Harta kekayaan bukan untuk milik kita, tapi untuk kita semua. Berarti tahu harta itu bukan milik kita selamanya, tapi untuk milik kita bersama. Tapi dengan cara yang baik. Ketahuilah, bukan banyaknya jumlah infak yang terpenting, yaitu konsisten, tidak dipengaruhi musim, tidak dipengaruhi oleh lapang, keadaan bunga, sempit keadaan susah, tetap berinfak. Berapa sih kita menginfakkan harta kekayaan kita ini? Tidak pasanya mas. Tadi bukan harus sekian juta, sekian ribu, tidak. Menurut kemampuan kita semua. Kita maunya 500 ya 500, mauannya mau 1000 ya 1000. Kalau kita ini masih belum bekerja tapi punya celengan, ya sedikit-sedikit nggak apa-apa. Ini melatih dari dini. Inilah penting sekali. Yang penting apa? Konsisten. Tidak terpengaruhi dengan punya uang atau tidak punya uang. Maksudnya punya uang sedikit gitu loh. Bukannya tidak punya uang. Walaupun uangnya sedikit tetap kita infak. Apalagi uangnya banyak, malah justru banyak bersedekah. Firman Allah dalam Al-Quran dijelaskan. Kita berinfak itu apa waktu kekayaan, waktu kaya enggak? Wah itu sempit atau waktu yang paceklek, tetap kita disuruh untuk berinfak. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Diperintah untuk berinfak walaupun kamu keadaan bunga, walaupun kamu keadaan susah. Susah kon infak, loh justru itu loh. Malah justru kamu kalau susah itu infak, kadang-kadang apalagi pas keadaan sakit, susah. Wis loro dak duwe, enake piye? Malah justru infak inilah yang akan menjadikan kesembuhan. Kalau infak kamu nanti betul-betul ikhlas. Itu malah diperintah oleh Allah. Ini alladzina yunfikuna fis sarra wad-dharra. Ora nang bayahe ngenteni sugih dak mboten usah. Jadi infak atau sedekah tidak hanya menunggu
besok kaya, tidak usah. Yang penting mulai dini kita dilatih untuk infak. Insya Allah nanti kamu di waktu dewasa, sudah keluarga, nanti sudah ada berlatih sejak kecil, mudahlah. Akan selalu ikhlas kepada Allah. Selanjutnya, orang yang enggan tidak mau infak akan diberi kerusakan. Nah, contohnya jatuh ekonominya, bangkrut hartanya. Ini sepertinya ada kisah, yaitu saudaranya Nabi Musa, yaitu Korun. Korun karena ini orang yang dulunya waktu masih beribadah kepada Nabi Musa, selalu mendampingi Nabi Musa. Akhirnya apa? Nah, Korun tersebut minta kepada Nabi Musa agar dimudahkan oleh Allah pekerjaannya, dilancarkan kerjaannya. Katakanlah minta supaya nanti bisa kaya raya. Nah, kaya raya kan bisa infak, bisa sedekah, bisa zakat dikeluarkan. Akhirnya apa? Niat daripada Korun disampaikan kepada Nabi Musa. Oh iya, aku ditungakno muga-muga iso sugih, iso kaya raya. Jawaban Nabi Musa bagaimana? Kamu ku ndak bagus kalau kamu kaya raya sugihku. Oh, tidak bisa. Loh, nanti kalau kaya kan bisa sedekah, bisa infak. Unine. Akhirnya Korun terus mengajukan lagi kepada Nabi Musa, minta lagi, ya ditungakno karo Gusti Allah, aku wis sregep ngibadahku, wis taat pada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, sudah kok. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Korun terus berdekatan dengan Nabi Musa, berterus-terus. Akhirnya Nabi Musa tidak tahan lagi. Ya wis, kita akan minta kepada Allah untuk kamu nanti supaya kamu betul-betul apa yang kamu ucapkan di hadapanku tadi, moga-moga nanti dikabulkan oleh Allah doa kita. Dan kamu nanti kalau kaya harus tahu tentang yaitu kemana rezeki kamu yang akan kamu jalankan. Nah, akhirnya bagaimana? Nabi Musa berdoa, sungguh terjadi. Korun kaya raya. Secara singkat saja, Korun kaya raya. Setelah kaya, harta kekayaannya, Korun, gudangnya, ono mas seloko. Ning kono diceritakan di dalam Al-Quran, kekayaane Korun iku, kuncine digawa wong 10 iku, odak kuat. Kuncine gudange Korun digawa wong 10 iku ora kuat. Ada kekayaan emas loko. Sampai begitu Nabi Musa ingat, lho Korun saiki dadi wong sugih ya. Diingatkan, oh iya, Korun akhirnya ditemui oleh Nabi Musa, kamu keluarkanlah infak, keluarkanlah zakatmu. Loh, jawabannya Korun bagaimana? Loh gimana Musa kamu itu? Saya kan kerja dengan sekuat tenaga. Siang malam bekerja terus. Ini kan kekuatan kita. Oh, akhirnya terbalik juga. Lupa kepada Nabi Musa peringatan yang dulu perjanjiannya. Akhirnya singkat cerita, Korun dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kekayaannya yang melimpah ruah itu dilalap oleh bumi. Wes kebablas kekayaane Korun. Ambles. Na'udzubillah min dzalik. Tidak hanya harta kekayaan gudangnya, termasuk Korun juga berserta kekaryawannya juga dilalap oleh bumi. Na'udzubillah min dzalik. Inilah orang yang enggan tidak mau infak akan diberi kerusakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ekonomi jatuh, atau mungkin bangkrut hartanya, atau mungkin dilalap api, atau mungkin banjir dan lain sebagainya. Inilah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mau infak. Nah, hadis yang kedua, ada hadis lagi yang kaitannya dengan perintah infak. Hadis yang kedua yaitu an Hakim bin Hizam radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yatul ulya khairun minal yatis sufla wa bada biman ta'ul wa khairus shadaqati an dhari ginan wa may yastafif yu'ifahullah wa may yastaghni
yugnihi lillah rawahul Bukhari. Arti daripada hadis tersebut, anak-anak bisa melihat di LKS halaman 48. Dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkan. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, syukur pada Allah, Allah akan memberikan kecukupan. Hadis ini memerintahkan kepada kita agar benar-benar untuk bisa berinfak. Penjelasan hadis tersebut perlu diketahui anak-anak bahwa orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Itu daripada kesimpulan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada teman kita atau keluarga kita, kita akan berarti tangan kita di atas. Yang menerima otomatis tangannya di bawahnya. Inilah kesimpulan daripada al-yadulnya khairun min yadis sufla. Jadi memberikan itu lebih baik daripada menerima. Nah, kita minta yang mana? Milih yang mana? Minta yang beri apa yang menerima? Kadang-kadang kita bisa menerima, diberikan orang, kita terima. Matur nuwun, terima kasih, syukron kasiro, syukron jazila. Tapi suatu ketika kita diberi, terus kita memberikan, boleh saja, tidak apa-apa. Kita tidak hanya terus menerima saja, tapi suatu waktu kita harus bisa memberi. Karena kita sering diberi, maka kita harus sekarang kita harus memberi. Kadang-kadang menerima, kadang-kadang bisa memberi. Nah, itulah yang bagus, karena kita, keuangan kita, kondisi kita cukup. Selanjutnya, memberikan sedekah infak dimulai dari orang yang jadi tanggungannya. Oh, bagaimana keluarganya? Nah, kita punya istri, punya anak-anak, keluarganya ditanggung dulu. Bagaimana keluarganya? Masih ada kelebihan, misal kita cukup, karena tetangganya kasihan, baru ada tangis-menangis, anak-anaknya, atau mungkin baru sambat-sambat, kekurangan, utang ke sana, utang kemari, nah, kita bisa memberikan sesuatu, karena ini ada kelebihan. Nah, inilah mulai dari ini bisa kita melatih untuk berinfak, untuk bersedekah. Nah, sebaik-baik sedekah yaitu dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Orang ngenteni kalau lagi sambat-sambat tidak usah. Kadang-kadang kita memberikan sedekah pada tetangganya, oh pas ini hari kelahiran anak saya, kita tetangga memberikan sesuatu, enggak apa-apa. Jadi tetangga masih belum tidak ada tangisan, tidak ada sambat-sambat, tapi kita bisa memberikan sesuatu. Agar bagaimana? Agar kita nanti bisa sama lumahnya. Tetangga kok kono ngei, aku kapan-kapan bisa ngei. Aku bisa memberikan uang, kapan-kapan aku bisa memberikan uang. Kita bisa memberikan jajan, besok tak jajan. Itulah timbal baliknya. Tujuannya apa? As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala dan bisa menghilangkan penyakit. Terus bagaimana bagi orang yang tidak mau berinfak, tidak mau sedekah? Ini ancamannya, hukumnya haram. Karena kita punya, karena di tetangga kita sambat-sambat, kita tidak bisa memberikan. Karena kita mengkayakan sendiri. Yaitu orang yang minta-minta kepada manusia tanpa ada kebutuhan. Jaluk-jaluk, tapi orang kebutuhan singkat mendadak. Maksudnya apa jaluk-jaluk ini? Untuk memperkaya diri sendiri. Jaluk rono, jaluk rene, tadi ini sesugih. Orang nyambut gawe malah julak jaluk rono rene, ngetan ngulon, ngalor ngidul, keluarga kono jaluk IKB. Tujuan memperkaya diri. Ini yang tidak dibenarkan. Hukumnya haram. Kecuali adanya kebutuhan yang sangat mendesak. Aku jaluk tulung, aku wingi kebanjiran. Kebanjiran, wah lumpurku ada. Jaluk sedekahmu, aku pas kentekan duit. Aku jaluk barangmu, aku jaluk berasmu. Aku lagi kebanjiran, mungkin lagi kebakaran, dan lain sebagainya.
ya aku lagi paceklik dan lain sebagainya. Itu berarti baru ada kebutuhan yang mendesak. Nah, jadi ini anak-anak bisa melihat situasi dan kondisi di keluarga kita, di tetangga kita, teman-teman kita. Berarti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Anak-anak bisa diketahui juga tentang penjelasan perintah infak. Kalau memberikan sesuatu atau barang harta, janganlah kamu menghadiknya. Oh, ini termasuk ancaman juga. Kamu sudah bisa memberikan sesuatu kepada tetangga, kepada teman, keluarga, tapi kamu sambil menghadiknya, menyakitinya. Firman Allah, wa ammas-sa'ila fala tanhar. Nah, ono jaluk-jaluk tapi malah sampean mbok unen-uneni. Itu yang baik itu bagaimana? Ya kamu memberikan sesuatu dengan mendoakan, ya semoga lah kamu memberikan sesuatu, mungkin barang atau mungkin harta, sambil minta doanya. Ya, minta doanya ya, agar nanti usaha kita, mungkin anak kita yang baru ujian, bisa dikira kelancaran, bisa sukses, gitu. Sambil kita minta doanya. Tidak sambil malah justru menyakiti hatinya. Kowe kok coba jaluk wae, nyambut gawe. Enggak usah. Wah, dibentak-bentak, terus disakiti loro. Jangan sampai. Kalau kamu memberikan harus yang baik. Adapun kerugian orang yang minta akan dapat sebab satu, bisa menyakiti diri sendiri. Kamu sudah mengeluarkan, tapi ini menjadi sakit diri kita sendiri. Yang kedua, bisa menjadi miskin jiwa. Kamu punya sifat yang tidak baik, miskin harta. Walaupun kamu kaya, tapi kamu miskin harta. Karena memberikan sesuatu, kamu menyakiti orang lain. Yang ketiga, memasukkan diri sendiri ke dalam api neraka. Kelak nanti kamu hartanya tidak diterima oleh Allah, tapi api neraka lah yang akan memberikan azab kepada orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Makanya tidak bolehlah memberikan sesuatu kepada teman, keluarga, dan lain sebagainya. Jangan sampai menyakitinya. Dilihat dari segi kewajiban infak, juga ada manfaatnya. Apakah ada manfaatnya kita berinfak? Oh, juga banyak sekali. Satu, memberi dengan rasa ikhlas, lagi bersyukur. Alhamdulillah kita bisa memberikan sesuatu, kita syukuri. Yang kedua, B, memberi lebih banyak. Kita memberikan sesuatu, mungkin saya bisa memberikan 10.000. Menerima lebih banyak lagi. Kamu kan dapat keuntungan melimpah. Berarti kamu menerima lebih banyak lagi. Yang kamu berikan 10.000, kamu dapat 100.000. Oh, berarti kan masih ada 9.000, berarti masih banyak lagi. Karena kamu memberikan 10.000. Bisa memberi merupakan suatu kelebihan, kebahagiaan. Kamu bisa memberikan sesuatu ini termasuk ada kelebihan, punya kebanggaan tersendiri. Alhamdulillah. Ini karena sudah dilatih sejak dini. Ya, ini masih ada kepedulian sosial dalam kehidupan. Tadi sudah saya jelaskan untuk kepedulian sosial yang dampaknya dalam kehidupan itu ada dampaknya positifnya dan juga nanti ada yang kaitannya dengan tentang infak di jalan Allah, hadis-hadisnya. Insya Allah nanti minggu depan akan kita lanjutkan. Sementara itu dulu, semoga apa yang kami paparkan di pagi hari walaupun batu daring ini, semoga kita bisa selalu belajar, selalu kita membaca bukunya terus-menerus karena ini materi yang terakhir. Insya Allah nanti materi yang terakhir lagi untuk bab ketiga, yang bab kedua nanti insya Allah nanti minggu yang akan datang. Semoga pelajaran atau barang kita ini bisa diterima oleh anak-anak dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan tentang materi kepedulian sosial, fokusnya pada perintah infak. Besok pada pertemuan berikutnya nanti dilanjutkan lagi masih tentang kepedulian sosial. Nah, ini karena waktunya masih ada 2 mata pelajaran,
Maka untuk mata pelajaran Quran hadis kita cukupkan sekian. Nanti untuk teman-teman kelas 8 yang